Halo teman-teman, saya Ankur Gupta. Hari ini saya membawa untuk kalian kelas dasar tentang WhatsApp Bisnis BI. Pertama, kita akan mendaftarkan perusahaan di dalamnya. Ini adalah R kita. Kita memasukkan nama pengguna. Di sini kita memasukkan nama pengguna dan memasukkan kata sandi, mengonfirmasi kata sandi, memasukkan nama perusahaan dan email, serta memasukkan nomor telepon. OTP akan dikirim dan WhatsApp akan memprosesnya. Kita akan memverifikasi OTP tersebut di sini. Setelah pendaftaran berhasil, kita masuk lagi, dan setelah masuk, Anda perlu pergi ke sisi kanan untuk mendaftar WhatsApp. Ada tombol hijau, klik itu. Di browser ini, akun Facebook saya sudah masuk, kita akan melanjutkan dengan menggunakannya. Setelah melanjutkan, portal bisnis yang terverifikasi akan dimulai di sini, garis tengah ada di sini. Setelah batas waktu, Anda perlu mengklik berikutnya. Setelah mengklik berikutnya, Anda akan melihat apakah Anda sudah memiliki akun WhatsApp bisnis? Jika ya, Anda bisa memilihnya. Jika tidak, Anda bisa memilih untuk membuat akun di bawah ini. Jika Anda ingin membuat profil bisnis WhatsApp baru, Anda juga bisa memilih untuk membuat yang baru. Lalu klik berikutnya, seperti yang saya lakukan. Saya memberikan nama baru untuk akun WhatsApp bisnis dan menetapkan nama bisnis yang sebenarnya Itachi Naonanda. Nama ini adalah untuk pelanggan. Ini adalah samana nyata yang akan dilihat oleh pelanggan Anda. Anda dapat memasukkan nama di sini, lalu pilih kategori Talk Account dan kita akan melanjutkan. Klik berikutnya, lalu Anda akan melihat dua opsi, WhatsApp gratis atau mendapatkan sinyal. Saat ini saya sudah memiliki satu, terdaftar, lanjutkan. Klik berikutnya, dan setelah selesai, Anda akan melihat saluran ini sudah dibuat. Ini adalah Ball 7 kami. Saluran ini, bagaimana skornya adalah 0. Dan begitu terhubung, ini akan ditampilkan di sini. Untuk Anda, seluruh proses Anda seperti ini, di Meta Facebook, API bisnis WhatsApp Anda, bagaimana? Sudah berhasil terdaftar. Selanjutnya adalah berhenti berlangganan. Berhenti berlangganan nilai pasar. Ketika Anda menggunakan nomor ini untuk aktivitas apapun, baik itu aktivitas besar atau lainnya, Anda menyediakan tombol di bawah ini, seperti berhenti berlangganan organisasi. Saya tidak tertarik. Begitu seseorang mengklik tombol ini, nomor mereka akan terdaftar di sini. Lain kali, nomor-nomor ini tidak akan menerima pesan Anda karena sistem akan mengatur mereka sehingga dapat menjaga kualitas saluran Meta dan mempertahankan peringkat yang baik. Selanjutnya adalah agen. Agen ini berarti percakapan Anda juga dapat dilakukan di agen kami. Anda dapat dengan mudah menggunakannya di ponsel Android seperti menggunakan WhatsApp. Kami memiliki aplikasi, Anda dapat memasukkan ID login dan kata sandi. Anda dapat membuat ID login di sini dan memasukkan nama pengguna dan kata sandi di sini. Nama nyata adalah nama yang seharusnya dilihat oleh pelanggan. Anda dapat memasukkannya di sini. Nomor telepon digunakan untuk keperluan internal. Jika Anda ingin mengaktifkan agen ini, Anda dapat mencentangnya di sini. Jika Anda ingin agen membatasi nomor pelanggan, Anda dapat mencentang dan menyimpannya. Tugas agen ini adalah menangani aktivitas yang sedang Anda lakukan dan memulihkannya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Dalam template, kami sudah memiliki beberapa template yang siap pakai. Anda dapat melihat pembuatan template di bagian atas. Dalam pembuatan template, Anda dapat memilih saluran Anda dan memasukkan nama template. Pilih kategori, ada 3 jenis, pemasaran, penggunaan alat, dan verifikasi. Pemasaran mengacu pada penggunaan alat untuk mengatur undangan, pengiriman cepat, atau informasi singkat lainnya. Verifikasi mengacu pada pengiriman OTP. Pilih bahasa untuk jangkauan suara. Selanjutnya adalah judul. Anda dapat memilih untuk mengirim teks, gambar, video, atau dokumen. Jika Anda perlu mengirimkan karusel, Anda dapat membuat karusel. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat karusel sederhana. Setelah memilih karusel, Anda dapat menambahkan kartu. Saya menambahkan sebuah tombol di sini. Anda dapat mengatur tombol. Anda juga dapat menambahkan beberapa gambar sekaligus. Selanjutnya adalah kartu kedua. Anda perlu menambahkan tombol pada setiap kartu. Anda dapat melihat inilah temanya. Di sini Anda perlu menyatakan bahwa semua hal telah menjadi milik kita.
Tablet juga telah menjadi milik kita. Jika Anda memeriksa nama template, sekarang ID-nya sudah muncul. Nama template sudah muncul. Kategori Anda adalah pemasaran. Statusnya sedang diproses. Dalam esai disebutkan bahwa sebenarnya layanan meteorologi adalah milik kita. Di sini sudah banyak template yang disetujui. Misalnya saya beritahu Anda di sini akan ada waktu. Anda bisa masuk dari sini ke tombol operasi. Klik tombol operasi, ya. Anda akan menemukan semua konten di sini. Ya, dari sini Anda perlu memilih. Saluran apapun gambar Anda dapat memilih dari sini. Ya, misalnya memilih. Oke, kemudian masukkan di sini Anda dapat menyalin dan menempelkan beberapa. Oke, bisa Anda juga dapat memasukkan di sini. Oke, Anda akan mendapatkan laporan langsung dari sini. Silakan lihat. Pesan ini baru saja saya kirimkan, masih dalam proses pengiriman. Apakah ini oke? Ini adalah jenis pesan. Ini adalah pesan kami. Oke. Di statusnya sedang dikirim disa kubunya, tanggal dan waktu pengiriman semuanya ditampilkan. Sekarang masih dalam proses pengiriman semudi. Status akan diperbarui dalam 1 hingga 2 menit. Untuk semua yang saya kirimkan Anda bisa. Dan ada sini kunang. Anda dapat melihat saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Saya membuat noda tinta itu. Mari kita periksa statusnya. Silakan lihat. Di sini sudah disetujui. Saya akan memilih di sini. Dan Anda perlu mengunggah file Excel di sini. Formatnya akan seperti ini. Semua nomor dan tautan sudah kami sediakan. Di sini kami mencegah, koneksi gambar saya memilih. Dari sini yang baru saja diunggah. Berkas Excel. Sekarang dari konten yang dikirim, 1 berhasil dikirim, 1 gagal. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara pengirimannya. Jadi silakan lihat, ini adalah pesan massal. Kami sudah memberitahu Anda cara membuat template. Template memiliki 3 jenis, kotak pengaturan pemasaran mendefinisikan pengiriman pesan. Anda dapat mengirim pesan massal dari sini serta semua pesan variabel. Anda akan melihat Google Analytics, dan Google Sheets. Sekarang saya akan menjelaskan pengiriman aktivitas. Semua laporan aktivitas yang dikirim dapat ditemukan di sini untuk aktivitas yang Anda jadwalkan. Semua laporannya akan tersedia di sini untuk waktu terbatas. Setelah Anda mengatur aktivitas, semua percakapan terkait akan terus berlangsung. Anda dapat melihat semua percakapan yang dilakukan agen Anda dengan nomor ini dalam laporan. Pelanggan itu juga membicarakan apa yang dibicarakan pelanggan Anda hari ini. Semua agenda dan laporan dengan pelanggan tersedia di sini disediakan. Jadi jika jenis ingin mengunduh, Anda dapat mengunduhnya dari sini. Jika Anda memerlukan data perangkat selama 7 hari terakhir atau 30 hari terakhir, Anda dapat memilih dan mendapatkan semua laporan di sini. Jadi, ini adalah laporan dari iklan yang Anda jalankan di pengelolaan iklan. Ini, atau laporan dari iklan yang ditingkatkan melalui Instagram dengan tombol klik WhatsApp. Setiap kali Anda mengklik nomor itu, semua pertanyaan akan ada di sini. Faktanya, lihatlah sistem kami yang sudah menjalankan nomor saluran penerima, nomor pelanggan, judul nama pelanggan, jenis sumber pesan, video atau gambar yang sedang diputar dalam iklan, tanggal publikasi konten, waktu sumber, ID, dan informasi lainnya. Semuanya akan dibatasi waktu. Anda perlu mengimpor semua data ini dan prospek ke Google Sheets untuk pengelolaan iklan semua. Masuk ke bagian iklan, Anda dapat mendapatkan ID sumber dan melihat iklan yang sedang berjalan. Pilih saluran kami dan simpan. Saya sudah membuatnya nih. Anda sudah dapat melihat bagian Google Sheets sudah jelas. Semua 4 bagian sudah jelas. Seluruh. Selanjutnya adalah bagian kata kunci. Pilih saluran baru, misalnya saluran yang bertuliskan selamat datang. Di bagian selamat datang, Anda dapat membuat daftar tombol pemulihan jenis apapun, pemulihan masuk, pemulihan judul, dokumen, dan. Dengan cara ini, ketika seseorang mengirimkan selamat datang dalam simulasi saluran Anda, Motu pemulihan otomatis, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Misalnya nomor kami, saya mengirimkan hai, pesan selamat datang dari perusahaan kami, akan otomatis dikirimkan kepada Anda. Anda akan menerima pesan selamat datang. Setelah diklik, semua proses otomatisasi bisnis akan berjalan. Proses interaksi pelanggan yang sudah ditetapkan akan dilakukan tepat waktu. Selanjutnya, apakah Anda memerlukan dukungan teknis?
Untuk melakukan perubahan dari akun tagihan, menyesuaikan rencana Anda memerlukan dukungan semacam ini, ketika Anda mengklik akun tagihan, ini adalah sebuah proses. Anda dapat mengatur kata kunci lagi. Kami masuk ke jaringan melalui pesan interval. Anda dapat melihat ada yang baru di sini. Pesan Anda dapat memilih meta yang akan menutup obrolan setelah 24 jam. Anda dapat mengaturnya di sini. Dalam waktu 23 jam, Anda perlu mengirim pesan tombol atau konten lainnya dalam pesan dimensi. Anda dapat mengaturnya di sini misalnya, mengirim pesan ke nomor yang terdaftar di meta kami, tetapi tidak dapat dipulihkan setelah 3 jam, melainkan setelah 3 jam. Pesan akan dikirim secara otomatis, sehingga setelah 23 jam berikutnya, pesan akan terkirim, dan obrolan akan tetap terbuka selama 24 jam berikutnya. Anda dapat melakukannya di sini. Menemukan petunjuk pesan interval adalah seperti ini. Tidak peduli agen mana yang masuk. Misalnya, saya akan menunjukkan kepada Anda cara masuk. Kami memiliki 11 agen. Saya sekarang masuk ke salah satu yang sudah masuk. Perlu diubah. Saya sudah mengubahnya. Ya, karena di sini saya mengirimkan sebuah pesan. Misalnya saya baru saja mengirimkan sebuah pesan. Baiklah, saya telah melakukan semua percakapan di sini. Kemudian Anda dapat memilih petunjuk dari sini. Saat memilih petunjuk, Anda dapat memilih konten yang menarik bagi Anda. Setelah memilih, kita masuk ke sesi perusahaan. Melihat di dalam petunjuk, Anda akan melihat pesan yang merepotkan ini. Yang menarik adalah status API WhatsApp. Dan waktu minat, Anda dapat menemukannya di sini. Selanjutnya kita masuk ke pusat Pi. Di sini Anda perlu memasukkan nomor yang Anda daftarkan sebelumnya di Meta. Baiklah, pilih saluran. Anda dapat memasukkan nama dan nomor yang ingin Anda kirimkan di sini. Setelah menyimpan, Anda akan melihat antarmuka seperti ini. Statusnya aktif. Anda dapat mengoperasikannya. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, baiklah, jika Anda ingin memeriksa melalui Postman, atau alat lain, kami telah menyediakan semua informasi ini melalui metode dan contoh. Misalnya, saat memanggil API Invat, ini adalah URL kami dengan semua variabel topik dan variabel template. Semuanya ada di sini. Misalnya URL post API adalah seperti ini. Di posisi pengirim saya meletakkan nomor saya. Jadi saya akan memasukkan nomor di posisi ikon pengirim dan memasukkan nomor pelanggan di posisi penerima. ID template dapat ditemukan di dalam template. Jika ada variabel header, tambahkan variabel header di sini. Jika ada tautan, tambahkan tautan di situ. Sampaikan variabel dalam topik itu. Kami telah menunjukkan semua API. Metode selanjutnya, misalnya kita melakukan aktivitas kedua di aktivitas terakhir, melihat alasan kegagalan, dan kodenya. Kami menyediakan opsi kode kesalahan dalam kode, misalnya. Kode kesalahan yang saya terima dalam pesan adalah 3494 yang menunjukkan alasan kegagalan pesan. Metadata langsung akan ditampilkan. Kode kesalahan metadata seperti ini, menunjukkan alasan penerimaan. Di dashboard kami, Anda dapat melihat pesan yang dikirim, dibaca, dan gagal terima kasih.